Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kekuatan serta kesempatan sehingga kita bisa membersamai kegiatan kita pada hari ini. Lalu pula salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar sang revolusioner sejati, yakni Nabi Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga sampai pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pemasaran yang saya sebut nama beliau Ibu Umin Kango SPD MSI, dan teman-teman yang mungkin nantinya akan menonton video ini setelah kami upload atau kami kirim kepada beliau. Untuk itu tidak perlu berlama-lama, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul mengolah wiraniaga. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan nama saya dan juga rekan-rekan kelompok saya. Dan yang akan memperkenalkan nama yang pertama yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nandi Lahai. Saya Risnawati Dua. Saya Risdayanti Mokobela. Saya Sevia Jafar. Kami dari jurusan Pendidikan Ekonomi Prodi S1 Pendidikan Ekonomi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita simak video berikut ini. Wiraniaga adalah seseorang yang bekerja untuk sebuah perusahaan dengan melakukan satu atau berbagai aktivitas, yaitu mencari prospek, berkomunikasi, melayani, dan mengumpulkan informasi. Mengelola wiraniaga berarti melakukan proses pengolahan dimulai dari tahap rekrutmen sampai tahap akhir, yaitu mengevaluasi performa dari tenaga penjualan itu sendiri. Merekrut dan memilih tenaga penjualan, sebuah survei membuktikan bahwa 27% wiraniaga menghasilkan lebih dari 50% penjualan. Di samping itu, tingkat berputaran wiraniaga hampir di semua industri berkisar rata-rata 20%. Untuk itu, maka perusahaan harus membuat kriteria untuk wiraniaga yang dibutuhkan. Setelah itu, merekrut wiraniaga melalui berbagai media, lalu dilanjutkan dengan proses akhir menentukan siapa pekerja yang lulus. Melatih tenaga penjualan. Untuk di zaman saat ini, perusahaan menginginkan wiraniaga yang mempunyai pengetahuan yang dalam, menambah ide untuk meningkatkan cara kerja pelanggan, efisien dan dapat diandalkan. Hal ini menyebabkan perusahaan harus berinvestasi lebih jauh untuk wiraniaga mereka dengan melakukan berbagai pelatihan dan pengembangan terhadap karyawan mereka. Melakukan supervisi di satu sisi ini memiliki beberapa keunggulan karena dapat memotivasi agen-agen untuk lebih giat dalam memasarkan produk. Agen akan mendapatkan komisi dari total penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga dari total penjualan orang yang mereka rekrut. Untuk bisa mendapatkan wiraniaga yang profesional dan berkualitas tinggi, maka perusahaan harus memberikan kompensasi yang menarik dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Perusahaan harus mengevaluasi 4 komponen penting dalam pemberian kompensasi. Yang pertama, jumlah tetap. Yang kedua, jumlah variabel. Yang ketiga, tunjangan pengeluaran. Dan yang keempat, manfaat. Perusahaan menentukan ada beberapa hal yang sangat memotivasi wiraniaga untuk bekerja, dan di situ ada beberapa opsi. Yang pertama ada pembayaran, promosi, perkembangan pribadi, serta pencapaian. Kuota merupakan target penjualan yang ditetapkan oleh suatu perusahaan terhadap manajer penjualan dan wiraniaga di suatu tempat. Jika perusahaan menetapkan kuota terlalu rendah, maka ini akan sangat mudah dicapai wiraniaga dan perusahaan hanya memboroskan untuk membayar mereka. Dalam evaluasi tenaga penjualan ini ada melakukan evaluasi terhadap kinerja wiraniaga, kemudian ada beberapa indikator kunci seperti pada opsi-opsi berikut ini. Yang pertama itu ada rata-rata jumlah kunjungan per wiraniaga per hari,
kemudian ada rata-rata waktu kunjungan penjualan per kontrak, kemudian ada rata-rata pendapatan per kunjungan penjualan, kemudian ada rata-rata biaya kunjungan penjualan, dan ada juga biaya hiburan per kunjungan penjualan. Yang berikutnya ada presentasi pesanan per ratusan kunjungan penjualan, kemudian ada jumlah pelanggan yang hilang per periode, dan yang terakhir ada biaya wiraniaga seperti presentasi total penjualan. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai materi tersebut. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.